Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Amelia, NIM 2024-1010-2048 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada modul 1 praktikum Data Mining, manipulasi array menggunakan NumPy. Nah, di sini terdapat beberapa soal dan diminta untuk mengerjakan soal yang dibuat saja. Jadi, pada kode 1, diminta untuk mengerjakan soal nomor F. Pertama yang dilakukan adalah mengimport NumPy as np agar kodenya tidak panjang. Lalu kita run. Oke. Maju soal. Yang itu, yang F, buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Array-nya yang ini. Nah, di sini kita buat variabel, lalu masukkan array-nya seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan 2 kurung siku karena yang diminta adalah 2 dimensi. Lalu kita print. Seperti itu. Baik, soal selanjutnya, yaitu yang G, buatlah array 3D berikut menggunakan NumPy. Di sini kita copy terlebih dahulu array-nya, seperti ini, karena 3 dimensi, jadi menggunakan 3 kurung siku. Dan selanjutnya kita print. Seperti itu. Selanjutnya, kode 2D. Sini yang harus kita kerjakan adalah yang D, tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, di sini untuk array-nya kita buat terlebih dahulu pada variabel ARR3, kita buat di sini, karena di sini 2 dimensi, jadi menggunakan 2 kurung siku. Nah, untuk menambahkan 1 di bilangan di baris ganjil, untuk di bilangan di baris ganjil, yaitu artinya pada indeks 1 dan indeks 3. Di sini kan indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Nah, yang ditambahkan adalah yang indeks 1 dan indeks 3. Karena itu, saya di sini menggunakan, mengambil pada variabel array 3 ini, saya ambil yang berindeks 1 dan berindeks 3, lalu ditambahkan dengan 1, seperti itu. Untuk yang menambahkan angka 2 di bilangan di kolom genap. Artinya, pada suatu array ini, diambil yang berindeks genap. Seperti itu, jadi yang diambil adalah yang berindeks 0 dan 2. Seperti itu. Berindeks, iya. Jadi, saya di sini menggunakan kode 0,25, artinya pada semua indeks ini, karena di sini ada 4 kan, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Saya mengambil semua array-nya, lalu diambil angka pada indeks 0 dan 2, yaitu pada ini, dan ditambahkan 2 untuk semua array-nya, seperti itu. Lalu di print, di sini dapat kita lihat, untuk yang ditambahkan angka 1, awalnya untuk yang berindeks 1, sini, awalnya angkanya adalah 8212, lalu menjadi 9323. Nah, benar kan ditambah 1. Begitu juga yang indeks 3. Ditambah 1 juga. Untuk yang ditambah 2 di sini, pada kolom genap, yaitu seperti ini. Awalnya dia berangka 1, karena ditambah 2 menjadi 3. Begitu juga yang ini, awalnya berangka 8 menjadi 10. Untuk yang pada indeks 1, karena dia sebelumnya telah ditambahkan 1, sekarang ditambahkan 2, seperti itu. Untuk seterusnya. Lalu selanjutnya, yang E, baliklah semua Z array 3D berikut.
Nah, di sini kita buat terlebih dahulu indeks array-nya, matriksnya. Kita buat karena 3D, jadi menggunakan 3 kurung siku. Di sini saya membuat variabel yang berisi copy atau salinan dari array yang kita buat tadi. Kita matriks yang kita buat tadi. Pada indeks 1 disimpan di variabel X, yang berindeks 1 disimpan di variabel Y, berindeks 0 di variabel X, indeks 2 di variabel Z. Simpan. Setelah itu di sini saya mendefinisikan ulang untuk setiap variabelnya. Karena untuk menukar sumbu Z dan X, jadi saya menukar posisi yang berindeks 0 dengan Z, yang berindeks 2 dengan X, karena untuk Y tetap sama posisinya, jadi tetap seperti itu. Lalu kita run. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini awalnya bisa kita lihat, di sini awalnya 7854717195410 berpindah menjadi sini. Itu juga yang Z sini menjadi di sini. Baik, selanjutnya yang F. Sini ubahlah array pada soal M menjadi array 2 dimensi berukuran 6 x 6. Ini menggunakan perintah reset. Nah, di sini kita buat array-nya. Karena ini menggunakan soal E, jadi menggunakan 3 kurung siku, 3 dimensi. Lalu berdasarkan perintahnya, yaitu hanya menggunakan reshape, jadi di sini kita menggunakan fungsi reshape. Untuk parameternya, di sini yang pertama adalah menyebutkan atau menuliskan array-nya yang ingin kita ubah. Setelah itu ukuran reshape-nya. Dan kita run seperti itu. Sebelumnya berbentuk seperti ini, dan di soal F ini menjadi seperti ini. Baik, selanjutnya kode 3E. Ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Kita buat terlebih dahulu array-nya, seperti itu. Di sini menggunakan 2 kurung siku karena 2 dimensi sesuai ini. Lalu di sini, seperti soal sebelumnya, saya menggunakan copy untuk menyimpan atau menyalin sebuah array. Pada array yang berindeks 0 sampai 2, saya mengambil angka yang berindeks 0 sampai 1 dan disimpan di variabel A. Jadi untuk yang array yang berindeks 0 sampai 2 adalah sini 0, 1, dan 2. Saya mengambil yang angka yang berindeks 0 dan 1, yaitu ini, dan ini. Begitu juga yang B, di sini mengambil atau menyalin dalam indeks sama 0 sampai 2, tapi mengambil angka yang berindeks 2 dan 3. Di sini mengambil indeks 2 dan 3, yaitu ini, dan ini. Untuk variabel C di sini menyalin pada indeks 3 sampai 5 untuk angka yang berindeks 0 sampai 1. Di sini yang diambil adalah 0 sampai 1. Ini, dan ini. Yang terakhir yaitu variabel D. Nah, di sini menyalin array yang berindeks 3 sampai 5. Nah, ini. Dan yang diambil angka dengan indeks 2 sampai 3. Nah, itu ini, dan ini. Selanjutnya, seperti sebelumnya, saya mendefinisikan ulang untuk mengubah posisi array-nya. Di sini, untuk bagian A ini,
Yang ini, sini harus dipindahkan ke posisi D. Karena itu, saya ubah seperti ini. Untuk yang B ini, yang ini, dipindahkan posisinya ke C. Seperti ini. Lalu untuk yang C ini, yang ini diubah ke posisi B. Seperti itu. Dan yang D ini diubah posisinya menjadi A. Jadi ini. Baik, selanjutnya di run. Oke, hasilnya menjadi seperti itu. Benar ya? Ini. Oke. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.